Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1 subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, coba amati gambar di samping. Pernahkah kamu merasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Menurutmu, mengapa rasa sakit pada organ gerak dapat terjadi? Apa yang kamu lakukan saat merasakan sakit atau nyeri tersebut? Hari ini kita akan belajar untuk menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia dan juga mengenal ciri-ciri komik dan langkah-langkah dalam pembuatan komik. Dari pembelajaran hari ini, sikap yang dikembangkan adalah sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Seperti yang anak-anak ketahui, organ gerak itu ada dua macam. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal gangguan pada organ gerak pasif, yaitu organ gerak tulang, macam-macam penyakit yang ada pada organ gerak pasif tersebut. Sekarang kita akan mengenal macam-macam gangguan pada organ gerak aktif manusia, yaitu otot. Nyeri otot setelah berolahraga disebabkan otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegahnya, kamu perlu melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Untuk itulah pemanasan itu penting ya, supaya otot-otot itu cenderung lebih lemas terlebih dahulu, supaya ketika olahraga itu tidak terjadi kram otot. Namun, kamu perlu mengetahui beberapa macam kelainan pada otot manusia berikut. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Yang ketiga adalah polio. Polio itu suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dicegah dengan memberikan imunisasi pada bayi dan anak-anak. Yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang. Stiff ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Biasanya salah satunya adalah kaku leher. Kemudian ada juga gangguan otot yang lainnya, yaitu tetanus. Tetanus itu merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan vaksin DPT atau dengan menutup luka dan membersihkan luka apabila terkena sesuatu yang tajam. Segera bersihkan luka tersebut supaya tidak ada bakteri berbahaya yang masuk ke dalam pembuluh darah kita. Berikutnya adalah kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba. Kram berlangsung selama beberapa menit. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah dengan mengompres dengan air hangat dan pemijatan. Selain itu, pada umumnya penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri ataupun virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalkan, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, membaca buku dengan posisi tidur, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan, tidur dengan posisi yang tidak benar, dan berjalan dengan tubuh bengkak. Seperti itu harus dihindari anak-anak ya, supaya organ gerak kalian tetap
dalam keadaan baik supaya tidak mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar berkarya untuk membuat komik. Contoh gambar cerita yang banyak digemari anak-anak adalah komik, karena terdapat banyak tokoh-tokoh yang digambarkan dalam suatu cerita. Ciri-ciri komik yaitu yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, bersifat proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika membuat komik supaya komik yang anak-anak hasilkan itu menjadi komik yang bagus dan bisa dinikmati oleh pembaca komik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Jadi harus ditentukan judulnya terlebih dahulu, seperti contohnya gambar di samping itu adalah temanya tentang olahraga bersama teman-teman. Yang kedua, membuat sketsa atau sketching. Yang namanya membuat sketsa itu membuat gambar secara tipis-tipis dengan menggunakan pensil. Jadi dibuat sketsanya dulu. Jadi misalkan kalau ada gambar yang salah bisa diperbaiki dan tidak meninggalkan bekas yang dapat mengganggu gambar di hasil akhirnya nanti. Yang ketiga adalah memberikan tinta. Baru setelah sketsanya tadi sudah dibuat dengan bagus, anak-anak baru menebalkan dengan menggunakan tinta supaya lebih tebal dan gambarnya terlihat jelas. Langkah yang keempat yaitu memberikan warna atau coloring. Setelah memberikan tinta, anak-anak perlu memberikan warna supaya gambar komiknya bisa terlihat bagus. Yang kelima adalah membuat teks lettering atau lettering ya. Jadi kalau ciri khas dari komik itu adalah adanya teks percakapan yang dituliskan dalam balon kata. Nah, ini namanya balon kata ya anak-anaknya. Nah, itu ciri khas dari komik. Nah, sekian dari Bu Aini pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.